Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus DKM Mushola Miftahul Jannah di Blok M Perumahan Gisisip Cikarang, dan juga yang saya hormati untuk Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Muslimat Miftahul Jannah pada hari ini di hari Ahad tertanggal 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah untuk wilayah negara Indonesia, atau bertepatan di tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah untuk wilayah negara Saudi, Mekah dan Madinah. Yang pada kesempatan kali ini di hari Ahad di waktu duha masuk di tanggal 16 Juni 2024 kita didudukkan bersama bersilaturahim, bermuajahah thalabul ilmi di mushola kita tercinta. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat, berkah barokah fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim beserta keluarga di dalam surat As-Saffat di ayat 99 sampai 105. Sebelumnya marilah kita kirimkan Fatihah ini kepada Rasulullah, sahabat para sahabat, tabi'in para tabi'in, untuk semuanya, guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, untuk orang tua, keluarga dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa Allah masih tetapkan diparingi umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah pembuka taklim pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang dirahmatin Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah. Umur kita semuanya, rezekinya kita bisa menikmatin di bulan Dzulhijjah. Tepatnya hari ini untuk wilayah negara kita Indonesia masuk di tanggal 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau bulan yang ke-12 ya, di penghujung bulan untuk tahun 1445 Hijriah. Untuk next berikutnya berarti kurang lebih 20 hari ke depan, 21 hari ke depan kita sudah berganti tahun, yaitu di bulan apa Bu? Muharram.
atau tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kita masih dipertemukan sampai detik saat ini untuk di hari yang berkah ini, di hari Ahad pagi tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini, maka pada kesempatan kali ini masuk di tanggal berapa? 10 Dzulhijjah atau kurang lebih yaitu di hari Idul Adha. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbeda waktu dengan negara Saudi ya. Kita berbeda waktu dengan negara Saudi untuk waktunya berbeda 1 hari. Kita tanggal 9, negara Saudi Mekah Madinah masuk tanggal berapa Bu? Tanggal 10. Ya, jadi jam sekarang kurang lebih ini mau menunaikan sholat Idul Adha bagi yang berada di tanah Saudi. Kenapa berbeda? Karena kita berbeda negara, berbeda tempat, berbeda wilayah, pasti juga berbeda waktu ya. Jadi untuk penanggalan sholat, kita ini Indonesia di negara timur, kalau Saudi di negara barat. Waktu penanggalan sholat itu mulainya dengan terbitnya matahari. Jadi Indonesia sholatnya lebih duluan daripada negara Arab. Sedangkan untuk negara Arab ini sholatnya pasti terakhiran dari kita untuk sholat yang muter 5 waktu, yaitu sholat fardu atau sholat 5 waktu ya. Kalau di sini misalnya jam 10, di sana masih jam berapa Bu? Jam 6 baru selesai sholat subuh. Berikutnya lagi masuk untuk sholat Idul Adha. Itu untuk penentuan, makanya Jawa Timur, Indonesia ini kan bagian timur. Jawa Timur, daerah saya Jawa Timur. Di sini kita tinggal stay sekarang Jawa Barat. Jawa Timur sama Jawa Barat sholatnya duluan mana Bu? Jawa Timur. Waktunya sama waktu Indonesia Barat, tapi sholatnya duluan mana? Jawa Timur. Kita sholat, mereka sholat sholat subuh, misalnya di bulan Ramadan, kita di sini masih sahur. Ya, mereka sudah berbuka, kita di sini masih jam 5. Sana tuh maghribnya jam 5 lebih dikit. Kalau di sini kan maghribnya sekitar jam 6 ya, Jawa Barat ya. Untuk penanggalan sholat itu berlaku terbitnya matahari, dan matahari itu terbit dari timur duluan untuk sholat. Indonesia ini negara bagian timur, Arab ini bagian barat. Makanya sholat kita duluan untuk sholat yang 5 waktu perputaran muter. Tapi kalau untuk penanggalan waktu hari, bergantinya hari dari hari apa ke hari apa itu berdasarkan komariah. Kalau tadi sholat berdasarkan apa? Syamsiah, matahari. Terbitnya matahari kalau sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu berdasarkan terbitnya matahari. Duluan Indonesia duluan sholatnya daripada Arab di negara barat. Kiblat itu di mana sih? Barat. Tapi kalau penentuan waktu hari, bergantinya hari, ini berdasarkan komariah, berdasarkan bulan. Makanya pemerintah Indonesia berdasarkan ru'yatul hilal. Pemerintah Arab, KSA, Kerajaan Saudi Arabia, itu juga berdasarkan hilal. Maka hilalnya dari barat, pergantian waktu, makanya duluan sana sholatnya, sholat Idul Adha-nya, waktunya. Jadi intinya kemungkinan ada 2 kemungkinan. Indonesia bisa bareng sholatnya Idul Fitri atau Idul Adha bisa bareng dengan Saudi. Bisa juga kemungkinannya sholatnya duluan sana. Karena bulan itu terbitnya dari mana Bu? Munculnya dari barat. Pergantian waktu itu kan dari malam hari. Itu maka sekarang fenomenanya Arab itu duluan untuk Idul Adha 10 Dzulhijjah. Berarti penentuan 1 Dzulhijjahnya duluan dia. Indonesia ditetapkan untuk pemerintah organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu menentukan 1 Dzulhijjahnya di hari Sabtu 8 Juni. Kalau di Saudi 1 Dzulhijjahnya ternyata di hari Jumat 7 Juni. Makanya pasti pergeseran Idul Adha-nya tarik ke 10 hari ke depan, 9 hari ke depan, seperti itu. Ya, jadi di mana kita tinggal disitulah kita ngikutin waktu untuk negara masing-masing. Nah itu apakah berdasarkan Arafah? Itu harinya ini kalau hari tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Nah, yang menunaikan ibadah haji, al-hajju wa Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafat. Wukufnya namanya di padang Arafat. Cuman kadang-kadang kita agak
keseleo kepleset jadi padangnya padang apa Bu? Arafah. Harinya namanya hari Arafah, 9 Dzulhijjah, wukufnya di padang Arafat. Ya, di sana padang Arafat itu di Mekah, bukan di Madinah, di Mekah, ya seperti itu. Ini maka yang disebut tanggal, kalau 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, kalau 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari apa? Nahar. Nahar itu penyembelihan. Sekarang di Mekah disebut hari Nahar. Nahar itu penyembelihan. Berikutnya 11, 12, 13 itu disebut hari Tasyrik. Tasyrik itu bahasanya makan-makan Bu, bergembira, pesta. Makanya dilarang, diharamkan, tidak diperbolehkan kita berpuasa di hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah sama hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Disuruh kita itu berbahagia, bersenang-senang, makan-makan, pesta. Hanya diharamkan untuk berpuasa, baik itu puasa qadha, bayar utang puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah. Ya, ini maka dilarang. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Kapan itu? Di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha dikenal dengan hari Nahar. Untuk Indonesia besok Senin insya Allah tanggal 17 Juni hari Nahar, hari penyembelihan. Berikutnya hari Tasyrik, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, ini ada 5 waktu diharamkan untuk kita berpuasa. Baik itu berpuasa wajib untuk Ramadan ataupun berpuasa sunnah apapun, maupun itu meskipun itu puasa sunnah Daud, itu diharamkan untuk 5 waktu ini. Nah, mengenai tentang disebut tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut hari Nahar, 11, 12, 13 itu disebut hari Tasyrik. Mana sih asbabun nuzulnya, asal muasalnya? Ibu bisa buka di surat As-Saffat di ayat 99 sampai 105. Materi pada pagi hari ini di hari Ahad 9 Dzulhijjah, materi untuk majelis taklim Miftahul Jannah di Blok F Perumahan DCC adalah tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim. Nanti kalau ada Nabi Ibrahim, di situ pasti namanya keluarga ya Bu ya. Ada istrinya yang bernama Siti Sarah, ada istrinya yang bernama Siti Hajar, ada putra beliau yang bernama Nabi Ismail dari Siti Hajar, ada putra beliau yang bernama Nabi Ishak dari Siti Sarah. Itu bercerita tentang keluarga Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang juga istimewa, karena beliau ini ditemui oleh Rasulullah di langit ke-7, langit yang paling teratas. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi di akhir zaman. Ini ditemui oleh Rasulullah Nabi Ibrahim itu di langit yang paling tertinggi. Berarti langit tertinggi itu langit keberapa Bu? Langit ke-7. Ya, berawalnya cerita di surat As-Saffat ayat 99 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku. Berikutnya nyambung di ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Nih, ini ibu sering ya dikasih ijazah, dikasih doa, zikir dan doa untuk pengen punya anak yang apa? Soleh. Kalau bisa setiap 5 waktu kita sholat berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Itu seperti itu. Anak itu tidak harus dari keturunan rahim kita kok. Mungkin kita ketemu di sekitar kita ada orang yang sudah menikah belum punya apa ini? Keturunan dari rahimnya. Ada juga sampai akhir hayat hambanya Allah atau umatnya Rasulullah ini sampai akhir hayatnya tidak menikah. Ya, berarti otomatis kalau tidak menikah tidak punya suami, tidak punya anak yang lahir dari rahimnya. Ada juga ibu temuin suami istri yang menikah beberapa tahun tapi belum punya apa Bu? Keturunan. Ada nggak kira-kira Bu? Ada. Ya, tapi jangan khawatir. Ini semua adalah dunia ujian dari Allah, dan itu sudah menjadi qada qadar Allah. Kita percaya salah satu rukun iman apa? Iman kepada qada dan qadar. Iman akan qada qadar. Ketetapan takdir dari Allah itu harus yakin. Itu namanya rukun iman. Diyakini, dipercayain, dan harus tercangkap di dalam hati. Tidak hanya lipsting, tidak hanya sounding saja. Ya, jadi terus berikutnya
ternyata kisah dari surat As-Saffat 99 sampai 105 ini, Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan yang bernama Siti Sarah. Menikah dengan Siti Sarah. Ini ibu harus tahu ya, kisah-kisah nabi, para nabi-nabinya orang Islam. Supaya apa sih? Supaya kita menambah iman. Hanya iman kepada apa, Bu? Salah satunya apa? Iman kepada nabi dan rasul. Ibu harus percaya. Terus berikutnya, Nabi Ibrahim ini menikah dengan Siti Sarah. Selang berapa tahun ternyata Allah belum ngasih rezeki keturunan yang lahir dari rahim Siti Sarah. Otomatis kalau belum punya keturunan, secara akal logikanya belum punya ada tanggungan. Secara ekonomi ya ekonominya masih stabil, alhamdulillah. Terus digambarkan Nabi Ibrahim itu saudagar, pedagang, pengusaha untuk zaman sekarang ya Bu ya, yang kaya raya, tajir, bahasanya wong sugih, bahasa kita itu sultan zaman sekarang ya, istilahnya pokoknya orang berkecukupan, orang mampu. Masya Allah, itu siapa? Nabi Ibrahim. Belum punya anak, belum punya keturunan, berarti kan ya kebutuhannya masih apa ini? Masih belum dibagi-bagi ya. Akhirnya setiap beliau ini setiap tahun bahasanya itu mengeluarkan apa zakat, bersedekah pada zamannya ya, sebelum zaman Nabi Muhammad kita ini ya Bu ya, zaman Nabi Ibrahim ceritanya. Beliau itu bersedekah, bahasa itu berkurban dengan beliau pengembala, saudagar, kaya raya, pengusaha mungkin zaman sekarang itu memiliki ternak yang luar biasa, hitungannya ribuan, mungkin puluhan ribu. Setiap tahun, ceritanya di kitab ini ya, tafsirnya ini, beliau mengeluarkan ribuan ekor gembalanya, yaitu apa? Domba. Kalau bahasa di Arab tuh domba, kalau di sini mah kambing. Ya, onta. Di sini apa, Bu? Sapi, lembu, kerbau. Hewan yang berdaging itu yaitu paling kecil, hewan kecil yang berdaging adalah domba atau kambing. Paling besar hewan yang berdaging adalah apa? Onta, sapi, kerbau, lembu. Makanya ada hitungannya. Kalau untuk hewan kurban adalah hewan yang berdaging. Hewan yang berdaging itu apa? Tidak disebut ayam, tidak disebut apa Bu? Ikan. Karena ayam itu kalau di maem, ya dagingnya ayam tuh ya. Kalau di maem diserat-serat gini, serat-serat gak sih Bu? Nah itu tuh bukan hewan berdaging. Ikan juga sama, ikan mah kecil-kecil, yang gede mah ikan paus ya Bu ya. Coba Ibu mau nggak makan ikan paus? Gitu kan. Nah, itu juga bukan disebut hewan berdaging. Hewan yang berdaging itu adalah ikan apa? Ikan apa? Hewan yang berdaging itu apa? Tadi kecil hitungannya itu kambing atau domba, yang gede hitungannya disebutkan kalau satu ekor kambing untuk satu nama, satu ruh. Satu ekor apa ini? Satu ekor sapi atau satu ekor onta lembu itu untuk 7 apa Bu? 7 nama. Seperti itu kan ya kalau kurban ya. Tapi boleh nggak sih satu ekor kambing atau satu ekor domba untuk apa? Untuk banyak sekeluarga, SKLG. SKLG itu apa? Sekeluarga. Saya tanya, Bu, sekeluarga itu berapa orang? Ternyata anaknya 4, suami istri jadi berapa Bu? 6. Di situ di rumahnya ada ponakannya, ada sepupunya jadi berdelapan. Boleh nggak kira-kira? Boleh saja. Ya, karena kalau kagak boleh akhirnya kagak jadi apa Bu? Jadi kurban tuh orang ya Bu ya. Nah, ini boleh. Ya, satu ekor sapi ber7 karena tadi hewan yang besar, hewan berdaging yang besar makanya jumlahnya 7. Tapi kalau misalnya satu ekor sapi atas nama PT, padahal PT itu berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu, boleh nggak? Ya boleh juga, nggak masalah. Ya tergantung apa Bu niatnya, tergantung kemampuannya. Diniatkan itu hewan kurban seperti itu. Nah jadi Ibu pernah dengar nggak sih hewan kurban ngeluarin satu ikan teri, satu truk maksudnya, ada nggak Bu? Nggak ada ya. Ngeluarin kurban atau apa ini ikan bawal 2 truk, ada nggak Bu? Nggak ada ya. Itu ya hitungannya sedekah, bukan hitungan apa Bu? Kurban. Nih Rasulullah mencontohkan beliau berkurban. Nih Nabi kita ya, Nabi Muhammad, 1 ekor kambing atau domba namanya Muhammadur Rasulullah. 1 ekor kambing atau domba namanya umatnya, atas nama umatnya.
Mohon maaf kalau umatnya itu sedikit atau banyak, Bu? Banyak. Ya, umat itu ada umatnya Nabi Muhammad itu umat yang saat itu hidup, ada juga umat yang sudah meninggal. Zaman Nabi Muhammad, ya, zaman Rasul itu perang-perang untuk memperjuangkan agama Islam ini. Akhirnya banyak juga yang berguguran nih mujahid-mujahid Islam, termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah yang kalau ibu temui di Madinah tuh. Ada pemakaman Sayyidina apa, Bu? Hamzah itu paman Rasulullah. Itu juga mujahid dalam artian itu, makanya umat itu ya bisa umat yang ada hidup atau ada yang sudah meninggal. Umat ini ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pejabat, ada yang rakyat. Betul gak sih? Iya, makanya Rasulullah itu pengen semuanya dapat kebagian pahala apa, Bu? Kurban, saking cintanya sama kita. Kita ini dicintai oleh Rasulullah kadang-kadang gak berasa. Ya, senengnya nyanyi-nyanyi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, tiktokan sampai joget-joget ya, Bu ya. Tapi gak pernah baca sholawat. Makanya kalau kagak pernah baca sholawat maka dihukumin apa? Umat yang pelit, medit, bahel, korek, meregehese, apa, Bu? Butut kasiran. Itu katanya orang Sunda ya, medit. Itu kalau orang Jawa Timur. Nah, bahasanya mah pelit. Makanya kalau kata anak-anak katanya apa? Jangan pelit-pelit mah kalau ngasih uang saku. Nanti kalau mama pelit kuburannya apa, Bu? Sampin. Gitu ya. Jadi tadi terus berikutnya makanya diperbolehkan kita itu kurban. Yang keren mah 1 ekor kambing domba atas nama Nur binti. Nah gitu. 1 ekor kambing atas nama Ana Hikmah binti. Gitu ya, Bu ya, keren itu. Tapi misalnya gini, 1 ekor kambing atas nama sekeluarga. Siapa nama bapak, siapa sekeluarga, boleh nggak? Ya, boleh aja. Daripada kagak kurban ya, Bu ya. Hanya jadi keluar penyakit meditnya, pelitnya. Boleh saja, asalkan tadi memang niatnya ikhlas karena Allah. Ya, akhirnya tadi Nabi Ibrahim, Masya Allah, mengeluarkan kurban itu banyak, Bu. Itu pokoknya ngeluarin itu. Sampai yang namanya makhluk Allah yang lain, siapa itu? Malaikat takjub itu heran, terkagum-kagum melihat hambanya Allah ini mau berkurban, mau bersedekah banyak banget. Semakin beliau bersedekah banyak, semakin Allah masih lagi rezekinya, mau moncer terus, kasih rezeki lagi, tambah banyak. Nah, akhirnya dibilangin tuh, saking kagumnya itu malaikat ya, bilang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Masya Allah, hebat pisan, ente itu berkurban sampai nggak hitung-hitungan, ribuan. Kalau zaman sekarang, manusia sekarang kan hitung-hitungan ya, Bu ya, maju mundur cantik nih mau berkurban, ganti kulkas apa beli kambing, ganti HP apa beli kambing, maju mundur cantik. Padahal nanti itu kulkas sama handphone bisa jadi tunggangan kita di akhirat nggak, Bu? Ya enggak lah. Ya, Bu ya, ada aja alasannya kalau mau berkurban. Tahun ini masih ini repot nih, Bu Ustaz. Ada anak masuk kuliah, satunya lagi masuk SMP, satunya masuk lagi SD. Tahun depannya lagi udah nggak ada yang masuk lagi ya, Bu, tinggal bayar rutinan aja. Ada aja pagernya kayaknya harus diganti tuh pagar rumah. Habis itu tahun depannya lagi berubah lagi. Ini rumah kayaknya perlu dicat. Jadi urusan dunia mengalahkan urusan apa, Bu? Nah, heran nih. Tadi kita tiru perjuangan pengorbanan siapa? Nabi Ibrahim. Banyak ayat takjub. Tiap tahun itu malaikat itu komen, Masya Allah, terkagum-kagum melihat, memuji. Ya, Nabi Ibrahim jawabnya sederhana. Ini semua rezekinya dari Allah. Saya tidak punya apa-apa. Rezeki ini semua dari Allah. Pada hakikatnya kita lahir di dunia ini tidak tahu apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kondisi dalam keadaan telanjang. Kita telanjang lahir, bayinya nangis, ya, Bu ya. Terus habis itu diadzankan oleh orang tua kita sunnah. Diadzankan, dikomatkan supaya mendengar kuping kita ini mendengarkan apa, Bu? Bacaan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru bayi belum dengar apa-apa, kita udah diadzankan, diperkenalkan tauhid syahadatain dengan membaca bacaan apa, Bu? Adzan. Terus berikutnya
kita setelah diadzankan di bedong tuh, karena ya habis di alam rahim di perut, nyampe alam dunia, kita adaptasi dengan situasi cuaca di dunia ini yang penuh kehiruk pikukan. Orang wirawiri mondar mandir urusannya dunia, syukur-syukur kalau eling terus urusan akhirat balance. Kadang kita hiruk pikuk banyak urusan dunia, lupa urusan akhirat. Ya Bu ya, makanya kita dicas terus adanya sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad ini, adanya setahun sekali berpuasa Ramadan untuk melawan hawa nafsu syahwat dunia supaya eling akhirat, merasakan apa Bu hablum minan nas kita kalau sedang dalam keadaan kelaparan, kehausan. Terus berikutnya lagi kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali, zakat jiwa yaitu makanan pokok beras di Indonesia. Kita disuruh mengeluarkan zakat mal bagi yang tajir, kaya, sugih. Ya Bu ya, supaya ingat sesama, karena di dunia ini tidak hanya hablum minallah tapi hablum minan nas gitu ya. Akhirnya apa? Tadi balik lagi cerita Nabi Ibrahim, suatu saat kan takjub terus tuh malaikat ya Bu ya. Makhluk yang namanya malaikat ini makhluknya Allah kan, takjub sama manusia bernama Nabi Ibrahim ini. Hanya suatu saat itu tadi bilang itu tadi, ini semua rezeki dari Allah. Dan kalau aku pun mati, dunia ini dibekali oleh Allah akal pikiran supaya bisa apa Bu? Mendapatkan rezeki dengan kita dikasih bekal oleh Allah dua yang besar, yaitu apa? Akal atau pikiran sama syahwat. Kita punya iman, hanya bisa mengelola, memanage rezeki dari Allah. Kita tuh hakikatnya tidak punya apa-apa lahir itu. Dibekali oleh Allah akal, pikiran, terus berikutnya dibekali nafsu. Kita punya iman, ya udah kita bisa jalanin. Kita disekolahin, kita dikenalkan sholat, kita disekolahin formal, informal, punya akal Bu. Hanya dapat apa ini rezeki dari siapa? Allah. Allah melihat ikhtiar kita. Allah sudah bekelin, tinggal kamu yang ikhtiar, kata Allah gitu. Nah itu ya. Jadi terus kita hirup pikuk di dunia ini, mondar mandir pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Lihatin aja suami-suami atau istri-istri yang bekerja mencari nafkah, itu mengelola semua niatnya. Kalau yang terpenting adalah niatnya untuk ibadah. Akhirnya hirup pikuk, suatu saat pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua yang bernyawa berjiwa itu pasti akan apa? Akan mati. Akhirnya apa? Kalau kita mati, balik lagi telanjang. Lahir telanjang, diadzankan di bedong bayi. Terus kita dewasa, hiruk pikuk di dunia untuk ngumpulin deposito akhirat, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya Bu, yang menikah, hablum minallah sholat, ibadah, rukun Islam. Hablum minan nas ini dengan kita punya keluarga. Nyambung, berikutnya adalah kita berpindah alam dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Alam akhirat, pintunya alam akhirat adalah gerbang, pagernya adalah yang disebut alam barzah. Akhirnya apa? Kita telanjang lagi. Telanjang, dimandikan, disolat, dikafani, disolatkan. Tadi kan di bedong, bedongnya udah gak cukup lagi Bu, yang bayi kemarin. Ya Bu ya, hanya kita jadi dikafani. Lahir di bedong, mati di apa Bu? Di kafan. Lahir diadzankan, mati disolatkan. Jadi hidup kita di dunia ini cuman sebentar. Jaraknya antara adzan dan sholat. Mohon maaf, Ibu kalau sholat di masjid, sholat di musola, jarak antara adzan dan sholat itu deket apa jauh banget Bu? Deket banget. Habis adzan, paling Ibu sholat qobliyah. Berikutnya apa Bu? Sambung apa? Sholat. Jaraknya deket. Jadi di dunia ini cuma sebentar. Tidak ada yang lama. Ya, dunia ini adalah isinya adalah ujian. Dunia ini adalah isinya adalah cobaan. Allah memberikan nikmat itu juga ujian. Allah memberikan cobaan itu juga ujian. Jadi kita harus kuat, kita harus tegar. Ya, seperti tegarnya siapa Bu? Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ya, contoh toladan ya jelas kita contoh toladannya adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya suatu saat Nabi Ibrahim keceplosan, dipuji lagi oleh malaikat. Ya, tiap tomboknya dipuji aja. Wah, semakin ternaknya semakin banyak. Dia berkorban berapapun banyak, berkorban berapapun banyak lagi, tambah kaya raya, tambah sugih.
tajir bahasa gitu ya. Punya istri yang bernama tadi Siti Sarah. Akhirnya beliau ditanya lagi suatu waktu ya, ditanya lagi. Jawabannya apa? Wahai malaikat, kalaupun nanti aku dikasih keturunan, suatu saat insya Allah anak keturunanku ini akan aku persembahkan, akan aku jamukan kepada Allah. Masya Allah Bu, langsung direkam oleh siapa? Malaikat. Malaikat itu di sekitar kita. Ibu duduk majelis taklim, kita yuk berhitung yuk, mulai dari anak berhitung 1, 2 sampai ketemu berapa puluhan, berapa belas orang, berapa ratus orang. Ini ya banyaknya kita nih ya manusia yang ada di majelis taklim secara zahir itu lebih besar siapa Bu? Jumlahnya siapa? Malaikat. Malaikat itu bisa menaungi, diperintah oleh Allah untuk menaungi hambanya Allah yang sedang thalabul ilmi, yang sedang menghidupkan ilmunya Allah, sedang menghidupkan ayat-ayatnya Allah. Kita ini bukan satu ayat lagi. As-Saffat ayat 99, ayat 100, ayat 101, ayat 102, ayat 103, ayat 104, ayat 105. Dari awal kan tadi disampaikan kisah Nabi Ibrahim beserta keluarga di surat As-Saffat ayat 99 sampai 105. Ada 7 ayat yang kita bahas. Ya Bu ya. Nih akhirnya apa? Ceritanya ngomong seperti itu, langsung diaminkan oleh malaikat. Nih makanya hati-hati. Ya, kita sekarang jadi ibu, jadi istri, udah dewasa, bukan bocah lagi. Kalau bocah mah colometan mah nggak masalah ya Bu ya. Hati-hati kalau ngomong yang baik-baik. Jangan ngomong yang buruk-buruk. Apalagi doa seorang ibu, lisan seorang ibu tuh tajam. Lisan atau ucapan adalah apa Bu? Doa. Nih hati-hati ya. Anak ibu pecicilan gak karu-karuan, ya ibu itu istighfar aja, astagfirullahaladzim, al-fatihah gitu ya Bu ya. Al-fatihah mau nggak mempan, tambahin lagi ayat kursi, ulhu, al-falak, an-nas ya Bu ya. Bocahnya pecicilan ibu baca Quran atau gitu ya, itu diaminin sama malaikat. Dan ibu jangan celometan, kamu tuh nanti gede ya jadi preman, jadi pang, waduh gitu. Langsung malaikat amin gitu. Anak kita jadi kayak gitu benar, naudzubillah. Anak ibu pecicilan, ibu beristighfar. Ya Allah, mudah-mudahan nak sembari dinasehatin. Ngocehnya boleh, ibu memang harus banyak ngoceh ya Bu ya. Ngoceh boleh tapi isinya nasihat. Ya Allah nak, ambil ngelus-ngelus dada. Mudah-mudahan kamu jadi juragan apa Bu? Apa gitu ya? Ya itu jadi juragan bener tuh. Ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi menteri. Enak tuh jadi menteri agama. Tiap tahun berangkat apa Bu? Berangkat haji tuh menterinya berangkat lagi. Masya Allah ya Bu ya. Jadi orang penting tapi ya tanggung jawabnya berat. Jadi pemimpin tuh tanggung jawabnya berat, gak enak-enakan ya Bu ya. Gak hanya enak-enakan dunia, makanya jangan sampai kita itu pengen dipuji, jadi punya sifat ta'ajub, riya, pamer, terus apa lagi takabur, sombong. Kita itu ingat kita ini terbuat dari tanah dan akan kembali kepada apa? Tanah. Ya apa yang mau kita sombongin Bu? Kita mampu ini tapi gak mampu itu. Ibu mampu ini tapi gak mampu itu. Saya mampu ini gak mampu itu. Pasti manusia itu punya keterbatasan. Akhirnya tadi diaminkan oleh malaikat, ya direkam oleh malaikat. Berikutnya ada perintah Nabi Ibrahim ternyata menikah lagi ya dengan siapa Bu? Siti Hajar. Siti Sarah ini sugih. Siti Sarah sama Nabi Ibrahim sugih. Kalau sugih kaya raya itu punya budak atau hamba sahaya. Nah Siti Hajar ini budak hamba sahayanya Siti Sarah. Akhirnya seneng lihat Siti Sarah, soleha, baik, santun, manut, ya tawadhu, takdim, pokoknya baik dah Siti siapa ini? Siti Hajar. Karena itu Siti Sarah ini majikannya, ya punya itu budak Siti Hajar. Akhirnya terpikat tuh seneng, cinta. Akhirnya dimerdekakan Bu, dimerdekakan dari perbudakan, dimerdekakan dari hamba sahaya. Kalau sudah dimerdekakan, ini akhirnya ya perintah dari Allah juga ya. Akhirnya apa? Beliau meminta Siti Hajar untuk menikah dengan suaminya. Siapa Bu? Nabi Ibrahim. Ya Bu, ini soleha banget ya. Istri nyuruh siapa Bu? Nah menikah lagi ya Bu ya. Coba zaman now.
Ya, ada baru ngeliat chatnya aja atau gitu ya, udah kalang kabut misalnya gitu ya, udah tegang, stres ya Bu ya, galau berkepanjangan atau gitu. Itu orang zaman sekarang. Nah itu akhirnya menikah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Masya Allah, langsung dikasih hamil, dikasih keturunan. Nah akhirnya Allah tadi dipancing dengan itu tadi, Masya Allah, rezeki lagi. Makanya di balik ujian, ya Bu ya, di balik ujian itu pasti ada kenikmatan. Dia punya keturunan, lama nggak punya keturunan, berdoa terus. Masya Allah, cakep tadi, Robbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim, istrinya belum hamil, tapi doanya, ya Allah, anugerahkanlah, kasih aku anak yang soleh. Padahal belum apa Bu? Padahal belum hamil. Logikanya kalau saya nih ya saya ngalami belum hamil itu pernah 4 tahun nggak hamil-hamil Bu. Perasaan Bu Toyib sama Bang Toyib remaja di rumah. Kenapa kagak hamil-hamil ya Bu ya? Itu istilahnya. Akhirnya apa? Pernah ngalamin 4 tahun nggak punya anak. Tapi ya Allah ngasih waktu yang tepat. Mungkin ada juga, ada jamaah kita yang dimana itu 12 tahun baru punya keturunan. Ya, ada yang kemarin itu suami saya sempat ngisi, itu anaknya nomor 1 umur 24 tahun Bu. Akhirnya istrinya hamil lagi tuh. Kemarin itu ada pengajian acara apa Bu ya? Acara pengajian walimatul apa itu, hamil anak nomor 1-nya umur 24. Ini ibunya hamil lagi ya Bu ya. Masya Allah tuh. Ini kalau Allah sudah kun fayakun, ya itu. Saya juga kaget, sampean mau kemana Bu ya? Kayak gitu suami saya tanya. Itu ada itu di jamaah ada yang minta acara walimatul apa Bu? Ambil pengajian bapak-bapak ada gitu. Masya Allah. Allah itu kalau udah ngasih rezekinya itu dimanapun, tepatnya kapanpun, waktunya kapanpun tuh urusan siapa Bu? Allah. Karena manusia itu yang dilihat ikhtiarnya sama Allah. Mengenai hasilnya, prosesnya, hasilnya itu siapa yang menentukan Bu? Allah. Jadi kita santai aja. Santai itu bukan berarti leye-leye, harus ikhtiar gitu maksudnya santainya ya. Nah ya udah, singkat cerita tadi Nabi Ibrahim dan itu punya anak Siti Sarah, ternyata hamil juga punya anak bernama Nabi Ishak. Jadi Nabi Ismail sama Nabi Ishak itu satu ayah. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak garis keturunannya ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail garis keturunannya kepada Nabi Muhammad. Ya terus tembusnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu singkat ceritanya ya Bu ya. Seneng Bu kalau belajar tentang kisah-kisah Nabi. Rasanya itu kita kayak didongengin waktu kecil ya Bu ya. Tapi ojo ngantuk ya sampean ya. Saya ngoceh-ngoceh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ibu tidur. Saya ngoceh, ibu tidur. Nih, terus berikutnya setelah itu karena istrinya ini berdekatan, ya biasa kalau itu jaraknya dekat ada aja namanya manusia ya Bu ya. Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim sama Siti Sarah itu berada di daerah Irak. Nabi istri yang satu lagi Siti siapa? Siti Hajar itu ditaruh di daerah Mekah. Ya, dipindah sama anaknya supaya jaraknya agak berjauhan, supaya biasa nggak jealous, nggak cemburu, itu sifat manusiawi Bu. Kalau nggak cemburu makanya namanya nggak cinta. Orang cinta itu harus apa? Cemburu. Kalau ibu nggak cemburu mah aneh ya Bu ya. Itu mah kucing sama kucing aja cemburu ya Bu ya. Kucing dikasih ikan, yang kucing sono cemburu mau ya Bu ya. Nah ini apalagi manusia. Nah singkat cerita Nabi Ibrahim tuh naruh istrinya di Mekah, dibekelin apa tuh? Dibekelin ya istilahnya tuh dibekelin kurma gitu ya. Kurma secukupnya untuk dimaem. Nah, akhirnya ternyata kurma dimaem haus. Ya haus gak ada air. Itu makanya ada kalau kita ibadah umroh, ibadah haji itu ada peristiwa atau ada amalan yang disebut sa'i ya, Sofa Marwah itu jaraknya sekitar 800 meter. Pokoknya Sofa Marwah 7 red itu bisa jalan itu 6 sampai 7 kilo. Masih pegelan ke sa'i daripada tawaf. Paketannya kan tawaf. Habis tawaf itu kan sa'i gitu ya. Kalau itu semakin kita deketin Ka'bah, 4 putaran ini empat putaran ini ya Bu, ada di sini tuh namanya sisi tembok Ka'bah namanya tembok rukun Hajar Aswad. Di sini tembok namanya rukun Iroki, namanya di daerah sana Irak. Di sini tembok namanya rukun Syam, daerah sana Syria. Daerah sini adalah rukun Yamani, daerah sini Yaman. Ini rukun Hajar Aswad yang dari depan itu.
Ibu bisa bayangkan ya Kak, bayang mudah-mudahan insya Allah semua bisa ke sana ya Bu. Amin ya Rabbal alamin. Nih, jadi akhirnya apa? Itu dipindah ke ini Bu, sofa marwah sa'i itu. Ternyata Siti Hajar itu perempuan kuat, perempuan hebat, wanita soleha, wanita yang baik akhlaknya, wanita istri yang mulia, ibu yang luar biasa perjuangannya. Ditinggal oleh suaminya kan di mondar-mandir kan punya ini ya, punya istri satunya lagi. Ini beliau berjuang keras, bukan istri yang manja, istri yang kuat, istri yang kokoh, istri yang tegar. Cari untuk demi menyambung hidupnya dengan anaknya. Anaknya nih Nabi siapa tadi? Beliau hanya mondar-mandir sofa marwah. Gak taunya rezekinya minuman itu air ternyata gedruk dari apa Bu? Kaki bayinya yang bernama Nabi Ismail. Ini keluar muncar itu apa ini? Air zam yang sekarang masih dinikmati. Bayangin zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang ya Bu, umat Nabi Muhammad, air itu nggak habis-habis. Ya luar biasa kebesaran siapa ini? Kebesaran Allah. Muncar. Ternyata begini, orang itu dilihat ikhtiarnya oleh Allah. Allah tuh melihat hambanya itu ikhtiarnya. Mengenai hasilnya, nih hasilnya itu apa Bu? Dapatnya itu Allah yang menentukan. Mondar-mandir sofa marwah padahal kan jauh, wirawiri di situ ya Bu. Ternyata rezekinya ternyata dekat. Dekat di mana? Di kaki siapa? Anaknya. Makanya kalau kita berikhtiar itu nggak usah mikir ini, nggak usah mikir hasil. Penting usaha, penting ikhtiar. Mengenai hasilnya tuh serahkan kepada Allah. Inilah yang disebut apa? Tawakal. Ngerti Bu? Tawakal ya. Gak usah, oh nanti aku ini, nanti ini. Belum apa-apa sudah mikirnya hasil. Ngerti nggak? Belum mulai dagang sudah nanti ngitung untung. Itu mah kita ya Bu ya. Kalah kita dengan Nabi Ibrahim. Ya iyalah jelas lah Nabi Ibrahim Nabi, kita manusia Bu anak kata gitu ya. Masya Allah. Nih jadi jangan ngelihat hasilnya dulu. Yang ibu perjuangkan itu apa? Ikhtiar. Niat dan ikhtiar yang kuat. Itu contoh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Masya Allah udah ceritanya. Singkat cerita Nabi Ismail ini apa Bu? Beranjak apa ini? Dewasa, anak-anak, remaja gitu ya. Dikisahkan di kitab ini nih As-Sofat 99-105. Ada riwayat menyampaikan Nabi Ismail itu berusia 7 tahun. Ada riwayat menyampaikan 9 tahun. Ada yang meriwayatkan sebelum 12 tahun. Akhirnya apa? Karena Nabi Ismail itu sudah bocah lucu, ya Bu ya. Anak-anak, ya bahasa itu anak-anak yang sudah mulai ngerti, sudah mulai tegas, pinter deh. Lucu-lucunya bisa ngomong, pokoknya ceria. Nabi Ibrahim lupa. Makanya lanjutannya tadi di ayat 101 disebutkan di sini wa basyarnahu biulamin halimin. Disebutkan di sini tadi ya Allah akan memberikan anugerahkan aku ya Allah anak yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang bakal nanti dewasa. Ya tadi yang usia tuh bukan bayi lagi. Maka tatkala anak itu mencapai kesanggupan berusaha bersama Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi." Nah, ini mulai proses terjadi apa, Bu? Yang disebut tarwiyah. Anaknya sudah agak gedean dikit, Nabi Ismail udah mulai lucu-lucunya ya Bu ya, bisa kesana kemari, lucu dah pokoknya bisa ngomong. Nabi Ibrahim itu bobo di malam tanggal 8. Dia tidur. Ceritanya beliau bobo, berikutnya terdengar suara. Ketika malam tanggal 8, saat Nabi Ibrahim itu tidur istirahat, ya, maka dia melihat mimpi. Dalam mimpinya terdengar suara, "Hai Ibrahim, tunaikanlah nadarmu." Tunaikan apa Bu? Nadar itu apa sih? Janji. Nah, ditagih Bu janji. Nah, beliau hanya bangun. Saat bangun di malam tanggal 8 Dzulhijjah, ini beliau bangun, dia itu beristighfar, astagfirullahaladzim, mimpi ini datangnya dari Allah atau mimpi ini datangnya dari setan. Dan pagi harinya Ibrahim itu tadi memikirkan, makanya artinya tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut tarwiyah, artinya adalah memikirkan. Ya, Ibu kemarin puasa apa Bu? Tarwiyah. Ini tanggal 8 Dzulhijjah waktu Indonesia. Tanggal itu namanya tarwiyah itu. Artinya adalah memikirkan.
Berikutnya beliau bobok lagi di malam tanggal 9. Malam tanggal 9 beliau tidur. Dia melihat di dalam mimpi dan terdengar lagi, "Hai Ibrahim, tunaikan nadarmu." Akhirnya paginya Ibrahim mulai memuaskan diri, atau bahasanya ya tarawa, yaitu apa artinya tarwiyah tadi. Berikutnya apa lagi? Malam tanggal 9 beliau tidur lagi, maka beliau paginya bangun. Taulah dia itu artinya Arafah. Arafah itu artinya mengetahui. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut mengetahui, tanggal 8 Dzulhijjah itu artinya memikirkan. Beliau mengetahui mimpi ini datangnya dari Allah atau datangnya dari setan, itu masih berpikir. Tadi yang disebut apa tadi? Ya tarawah atau tarwiyah. Berikutnya beliau tidur lagi sama terdengar suara yang sama seperti kemarin, maka beliau tahu itu artinya Arafah, bahwa mimpinya itu datangnya dari Allah. Tadi masih berpikir, mimpi yang kedua beliau akhirnya apa Bu? Mengetahui mimpi ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Makanya artinya Arafah itu mengetahui. Kebenaran al-hajju wa Arafah, salah satu rukunnya ibadah haji. Rukun haji itu adalah al-hajju wa Arafah. Haji itu tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah di mana? Di padang Arafat. Ya, sekarang itu nggak tahu itu, jadinya tulisannya salah itu padang Arafah, padang Arafat. Ya hanya dipelesetkan bahasanya padang Arafah di hari Arafah. Ya udah dianggap ya bener aja dah. Atau seperti yang disebutkan tanggal 9 disebut hari Arafah, padangnya namanya padang Arafat. Seperti itu. Nih berikutnya itu artinya mengetahui. Jadi di sini sebutkan mimpinya itu ternyata datangnya dari Allah. Oleh sebab itu hari itu disebut hari Arafah, sedang tempatnya disebut Arafat. Nah itu ya. Kemudian pada malam ketiga beliau bobok lagi. Terdengar suara itu tadi. Terdengar suara tunaikan nadarmu hai Ibrahim. Sama seperti mimpi ke-1, kedua, ketiga. Maka beliau bangun dan beliau bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau bertekad akan menyembelih. Maka tanggal 10 disebut hari Nahar. Nahar itu apa? Penyembelihan. Makanya setiap harinya punya nama Bu. Tarwiyah artinya apa? Memikirkan. Arafah artinya mengetahui. Terus berikutnya Idul Adha tanggal 10 artinya apa Bu? Menyembelih. Berikutnya hari Tasyrik. Nah setelah itu kemudian tatkala Ibrahim bangun itu tadi bertakbir, maka beliau memerintahkan kepada Siti Hajar ibunya Ismail, berilah anakmu Ismail pakaian yang terindah. Makanya kalau ibu sholat id disuruh pakai baju yang apa Bu? Istimewa, bukan harus baru. Ya syukur-syukur dah kalau punya baru ya Bu ya. Baju istimewa, pakailah baju yang terindah karena aku hendak pergi membawanya ke suatu jamuan. Nabi Ibrahim gak bilang kepada istrinya mau kemana. Coba istri zaman sekarang ya suruh mandiin anak, ibu pasti nanya ya Bu, belum dibawa anaknya ibu nanya dulu nggak itu? Pasti. Katanya gini, mama, anak kita suruh mandi, kasih baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Ya, ayah mau bawa nih ke suatu tempat. Nah, belum dikerjain, ibu nanya apa kagak, Bu? Nanya, emang ibu cerdas? Ya, Bu ya. Pasti nanya. Nah, tapi Siti Hajar kagak, Bu. Istri soleh manut. Sami'na wa atokna, denger dan kerjakan. Gak terlalu banyak apa Bu? Banyak bahasa, banyak ngomong. Langsung dikerjain. Sementara Ibrahim itu membawa tali dan pisau lalu pergi bersama anaknya ke tepi Mina, daerah Mina. Sedangkan iblis, setan, ini makhluk gaib, makhluknya Allah juga, kayak manusia makhluknya Allah juga kan ya Bu ya. Maka beliau diciptakan Allah ini gak sibuk itu iblis atau setan. Sibuknya apa? Dia tukang kepo. Pengen tahu tuh Nabi Ibrahim kemana tuh sama anaknya ya Bu ya. Pengen tahu, makanya dia suka ngintip bin nguping. Ngintip dan nguping obrolan malaikat sama Allah. Ngerti Bu? Makanya kalau yang suka ngintip, nguping, kepo, itu berarti termasuk golongan makhluk gaib. Nih, makanya jangan suka ngintip, nguping, kepo. Ada tetangganya nyetatus, ngintip. Ada tetangganya ngeluarin mobil, ngintip dari jendela. Ya Bu ya, itu tetangga pada mau kemana?
Ada tetangganya mau nurunin apa itu Bu? Keramik pasir ngintip lagi. Tetangga mau ningkat rumah 5 katanya gitu ya. Nah ini makanya kalau suka kepo, suka ngintip, suka nguping, ini golongan makhluk gitu ya. Naudzubillah, kita mah jangan ya Bu ya. Naudzubillah. Nih akhirnya apa? Setan gak seneng itu tadi. Dia kepo dan gak seneng. Nah kalau kita iri sama orang kan gak seneng. Orang iri itu kan kagak seneng ya Bu ya. Karena ada orang lain dikasih kenikmatan. Nah ini kerjanya setan. Hanya kalau ibu ngiri, suka nganan, ngiri dan nganan, mumet ya Bu ya. Itu berarti golongan apa Bu? Ya tadi golongan setan ya Bu ya. Naudzubillah, kita ini manusia, bukan golongan apa? Golongan setan. Akhirnya Ismail berlari-lari depan ayahnya, maka datanglah iblis. Nah, iblis tuh mempengaruhi Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, tidakkah kamu tahu perawakannya yang semampai, rupanya yang elok dan tingkah lakunya yang halus tuh putramu? Iya, jawab Nabi Ibrahim. Tapi aku telah diperintah melakukan itu. Setan katanya gitu. Aku telah diperintah oleh Allah untuk melakukan apa ini? Penyembelihan kepada siapa? Putraku katanya gitu. Akhirnya ketika iblis putus asa terhadap Nabi Ibrahim gak mempan Bu. Dipengaruhi kagak mempan. Akhirnya iblis gak kurang akal. Iblis tuh otaknya banyak Bu. Makanya itu cerdik dia itu. Pokoknya mau mengganggu anak cucu Adam sampai seakar-akarnya. Akhirnya nggak kurang akal Nabi Ibrahim nggak kena, berangkat ke siapa? Berangkat ke siapa Bu? Siti Hajar. Nih perempuan kan gampang, perempuan itu ya. Dibeliin aja tuh baju gamis, kasih upeti itu apa Bu? Hadiah emas, itu langsung adem tuh ya Bu ya. Gitu ya. Akhirnya apa? Berangkat ke Siti Hajar. Siti Hajar kata gitu ya. Tuh lihat tuh. Apa ini? Kenapa kamu duduk saja di rumah, Siti Hajar? Kata siapa Bu? Siti Hajar lagi di rumah. Kan gak boleh pergi sama suaminya. Ya suaminya pergi sama anaknya, Siti Hajar mah di rumah anteng. Gak kayak mama zaman now, suaminya pergi ikutan apa Bu? Pergi mak di tanah apa Bu? Tanah anta berantas. Ini mah kagak ya Bu ya. Suaminya pergi, kita juga di rumah gitu. Maksudnya di rumah terus habis itu nelpon tetangga suruh jemput. Nih tadi ya berikutnya apa? Berikutnya kenapa kamu duduk saja? Sana pergi. Tuh Ibrahim membawa anakmu untuk dia sembelih. Kata Siti Hajar bilang gini, kamu jangan berbohong, setan. Emang kamu itu emang tukang bohong. Kata siapa? Biasanya aku emang bohong, kali ini kagak. Kata setan, tumben jujur katanya. Jangan berdusta padaku. Kata siapa ini? Kata Siti Hajar. Pernahkah kamu melihat seorang ayah menyembelih anaknya? Iblis kata. Oleh karena itulah dia membawa tadi kamu lihat kan? Tadi bawa tali sama bawa pisau. Iya, kata siapa Bu? Siti Hajar. Itu aku kan gak bohong. Emang biasanya aku bohong, tukang bohong, kata setan. Tapi kali ini aku kagak bohong, beneran. Sumpah dah, kata siapa Bu? Kata setan. Akhirnya Siti Hajar juga nanya, buat apa itu menyembelih anakku? Kata gitu. Kata wanita itu. Maka jawab iblis, jawab iblis, dia menyangka bahwa itu perintah Tuhanmu. Katanya gitu, mempengaruhi nih Bu ya. Akhirnya apa? Ternyata di luar dugaan, namanya wanita soleha Bu. Kuat, tegar. Akhirnya beliau bilang gini, kalau itu wahai setan, katanya gitu ya, kalau itu memang beliau adalah seorang nabi dan memang adalah suamiku adalah seorang nabi, takkan diperintahkan melakukan kebatilan. Seumpama itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putraku, dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang utusan Allah, maka dia akan menjalankan perintah. Enggak masalah, kata siapa Bu? Kata siapa? Siti Hajar. Keren itu ya Bu ya. Jawabannya keren, gak kayak kita udah panik. Ya, ada kan. Ayo tak ajak, kata siapa nih? Ayo tak ajak, ayo kalau membuktikan nih, ayo ke sana gitu Bu. Coba kalau wanita zaman now, istri zaman now tuh, suami ibu sono di Mall Aeon, sana tuh sama perempuan. Oh langsung ibu pesen aplikasi Grab berangkat. Nah ini kalau perempuan zaman sekarang, istri zaman sekarang, diinin aja udah panik ya Bu ya. Tapi ini gak mau, saya gak ada perintah dari suamiku untuk keluar rumah. Aku gak ada perintah, jadi aku gak mau kamu ajak ke sana. Kalaupun itu perintah dari Allah, aku juga ikhlas. Kata siapa nih? Siti Hajar. Masya Allah, cakep tuh, keren ya Siti Hajar ini ya, luar biasa. Akhirnya apa? Waduh, gagal maning. Kata siapa Bu? Kata setan. Suami istri kuat banget ini ya, soleh dan soleha.
Ayahnya nih satu nih, mangsanya satu ya. Siapa yang mangsanya nih? Bocah. Siapa bocah ini? Nabi Ismail. Nabi Ismail gampangnya anak kecil, cemen anak kecil. Dikasih upeti dibeliin aja itu sekresek, beli di sono tuh Bu, toko Alfamart, Indomaret dibeliin aja udah, dikasih upeti beres, rebes kata gitu ya. Akhirnya pokoknya dikasih upeti dah itu. Siapa nih? Nabi Ismail. Namanya bocah lari sana, lari sini di padang mahsyar. Anak kita kalau udah di luaran rumah bahagia enggak itu? Bahagia, lari sana, lari sini, coba tuh di masjid, di musola. Seneng banget tuh kalau anak-anak tarawih itu berisik ya Bu ya. Seneng ketemu alam bebas. Nabi Ismail juga kayak gitu, bocah seneng-seneng kemari gitu. Nih akhirnya apa? Dipengaruhi. Ismail kata gitu di sini nih bacaannya ya. Ismail tuh, kamu bentar lagi mau disembelih oleh siapa? Oleh ayahmu. Ternyata apa jawaban Ismail? Namun anak ini menegaskan, kami mendengar dan kami patuh terhadap perintah Allah Tuhanku. Wah, keren tuh ya. Sama ternyata ya Bu jawabannya sama emak dan bapaknya. Sami'na wa atokna. Wes, keren tuh Nabi Ismail, keren ya Bu ya. Emang Nabi ya Bu ya. Pasti luar biasa ya. Akhirnya apa? Dan ketika itu iblis menyampaikan kata-kata yang lain karena nggak bisa dipengaruhi. Ngoceh aja iblis, diam aja di situ, ngoceh aja Bu. Karena dia ngoceh terus, gregetan siapa ini? Nabi Ismail gregetan, ini kok orang ngoceh aja ya. Makanya ibu kalau ngoceh-ngoceh terus hati-hati anaknya gregetan. Ya Bu, akhirnya Nabi Ismail ngambil batu. Karena itu di depannya itu ada iblis ngoceh terus, akhirnya dilempar apa Bu? Dilempar batu. Nih bocah-bocah kalau denger nih kayak gini nih, ibu ngoceh-ngoceh nih, gitu ya. Bocah-bocah ngambil kerikil, emaknya dilempar, dah gawat. Ada gitu ya punya. Katanya niru Nabi Ismail. Ada gitu ya. Nih akhirnya Masya Allah, berikutnya di sini diceritakan Nabi Ismail mengambil sebutir batu dari atas tanah lalu dilemparkannya kepada iblis sampai mata iblis ini copot. Akhirnya iblis itu apa Bu? Tidak punya mata, baik mata dohir maupun mata batin atau mata hati. Makanya iblis itu setan ini suka nabrak-nabrak. Ya, baru nabrak-nabrak siapapun ditabrak dia Bu. Mau kiai, mau ustadz, mau bunyai, mau ustadzah, mau orang alim tetap digoda oleh siapa Bu? Dia nggak peduli karena nggak punya mata. Mata dohir, mata batin. Banyak nggak itu orang-orang alim kegoda, terperosok kemaksiatan? Banyak juga. Tapi banyak juga orang alim yang tidak terpengaruh oleh siapa Bu? Gangguan siapa? Setan. Kita harus termasuk yang itu, orang alim yang tidak terpengaruh oleh gangguan siapa Bu? Setan. Singkat cerita akhirnya setannya pergi terbirit-birit. Akhirnya prosesi penyembelihan apa ini? Penyembelihan apa Bu? Ya ini prosesi penyembelihan putra dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tuh ayahnya udah ngasah-ngasah pisau tadi. Talinya udah dipasang-pasang. Akhirnya apa? Ngomong ke anaknya. Anakku, hanya ngomong beneran. Oh ternyata bener dah yang diomongin oleh setan kata Nabi Ismail tadi. Oh ternyata bener ya ayah tadi iblis setan kesini mempengaruhiku kata gitu. Anakku mohon maaf ayah harus melaksanakan tugas, melaksanakan perintah dari Allah. Allah adalah sang pemilik semuanya. Ayah adalah milik Allah, kamu milik Allah, ibumu milik Allah. Semua di dunia ini milik siapa? Milik Allah. Pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Ya, makanya kita harus kayak gitu Bu. Ya, semua ini milik Allah. Suami milik Allah, anak milik Allah, istri milik Allah. Bener gak sih? Harta milik Allah, jabatan milik Allah, rumah milik Allah, mobil milik siapa Bu? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Ya, kecuali suami milik perempuan lain. Nah itu kita timpuk ya Bu ya. Akhirnya apa ceritanya? Singkat ceritanya ini Nabi Ismail udah mau prosesi, ternyata Nabi Ismail menjawab, kalau itu memang perintah dari Allah, ayah siap saya kerjakan. Dan tolong nanti titip, ya bahasanya namanya kalau orang mau meninggal biasanya wasiat gitu ya. Nanti tolong sampaikan salamku kepada ibu. Padahal ibunya udah tahu Bu. Ini nggak tahu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini. Berita kalau ibunya udah tahu dari siapa tadi? Setan. Nanti ayah tolong singkirkan bajunya ayah supaya darahku kagak nyiprat-nyiprat. Darah ini kagak nyiprat-nyiprat terkena badan ayah sehingga nanti ibu jadi sedih. Tolong nanti teman-temanku jangan boleh main sedih ke sini dulu ayah.
main ke rumah ibu supaya ibu ini tidak terbayang-bayang aku, teman-teman yang sepantarannya ya Bu ya, saking solehnya. Akhirnya Nabi Ibrahim tuh sampai begini, ya Allah ternyata doaku engkau kabulkan ya Allah. Dari dulu aku ini pengen punya anak yang soleh, padahal istrinya belum hamil, tapi sudah pengen punya anak soleh ya Bu ya. Logikanya nih kalau saya nih baru hamil, lahir baru doa Robbi habli minas solihin. Makanya tuh bagi yang belum hamil silakan gak apa-apa doa Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh. Hanya Allah ngasih apa Bu? Kamilah gitu ya Bu ya. Insya Allah. Nah ini bukan belum punya anak itu bukan berarti aib atau bukan apa. Ini munabi aja diuji apalagi kita manusia ya Bu ya. Tapi ya biasa di sekitar tuh pasti nanya-nanya kapan hamil, kapan hamil. Dia mau ngomong doang Bu, kagak ngerti ya Bu ya. Yang ditanyain ini kadang-kadang juga lagi baper, lagi sensi seperti itu. Tapi ya jangan khawatir, semua ini serahkan kepada siapa Bu? Allah. Ini bukan aib, bukan termasuk maksiat, belum punya anak, belum dapat jodoh itu juga bukan aib, bukan apa Bu? Maksiat. Kalau maksiat tuh baru malu. Tapi kalau belum punya anak, belum punya jodoh itu bukan apa Bu? Maksiat. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu malu. Wong jodoh mati, hidup mati, lahir, semua itu dari siapa Bu? Allah. Ya, akhirnya apa sudah prosesi tadi Bu, wasiat-wasiat dulu. Ternyata di ngeket itu pisaunya kagak apa Bu? Kagak bisa ya. Akhirnya dicoba lagi nih pisau di atas apa ini? Di atas batu. Batunya tuh gede, ke atas batu baru ditempel gini tuh pisaunya ya. Tadi di leher kok nggak bisa ya, pada leher kan lembut. Beda dengan batu kan ya Bu. Batu mah keras apa lembut Bu? Keras. Tempel di batu ternyata langsung batunya ngomong. Hai Ibrahim, katanya gitu. Tiba-tiba batu itu berbicara atas kuasa Allah. Hai Ibrahim, engkau berkata potonglah. Sedangkan Allah Tuhan semesta alam mengatakan jangan potong. Maka bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu tetapi durhaka terhadap Tuhanmu. Jadi intinya gini, itu batu bilang, ngomong, menyampaikan tuh Ibrahim, kamu mau motong leher anakmu, tapi Allah tidak berkehendak. Ngerti Bu maksudnya ya? Secara logika itu mestinya bisa. Tapi kalau kamu nempel ke tempatku ini, ke batu, itu ya pasti terbelah itu batu. Karena tajam banget. Ya kalau Allah nggak berkehendak, ya tidak akan bisa terjadi. Masya Allah Bu, akhirnya batu itu pecah. Ya batu-batu itu kerikil-kerikil yang sekarang dipakai untuk lempar apa Bu? Jumroh. Kalau prosesi ibadah apa? Ibadah haji itu ceritanya. Ya, itu ceritanya seperti itu. Akhirnya apa? Balik lagi ke leher anaknya. Balik lagi, dicoba lagi dari batu, coba lagi ke leher anaknya. Ternyata pas lagi ditempel di leher anaknya, terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Ada yang berkumandang menggelegar, ada takbir. Kaget Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini. Hei putraku Ismail, siapa gerangan ini ya? Itu Bu. Akhirnya apa? Dilihat kanan kiri, tengok-tengok, nggak ada siapa-siapa. Dongak ke atas, ternyata langit terbuka. Malaikat Jibril datang bawa bala tentaranya, penghuni langit untuk turun ke bumi sembari bawa yaitu domba yang gemuk, domba yang besar, yaitu dombanya siapa? Sembari malaikat Jibril datang membawa domba tersebut, yaitu ternyata dombanya Habil bin Adam. Siapa Habil bin Adam ini? Habil putra Nabi Adam. Ya Bu ya, padahal Nabi Adam nomor 1, Nabi Ibrahim nomor berapa Bu? Nomor 6. Ayo coba, guru TPA masih tahu nih ya urutannya. Adam, Idris, Hud, Nuh, Soleh, Ibrahim. Pintar, dari TPA mana ini anak-anak? Itu ya Bu ya. 6 ya. Nah 6 jauh kan Nabi Adam ke Nabi siapa? Ini turunkan itu. Akhirnya karena yang dilihat malaikat Jibril yang datang, malaikat Jibril takjub. Maka nanti akan diturunkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, kita tambah satu ayat lagi ya Bu ya. As-Saffat 99 sampai 105, cerita dari mimpinya Nabi Ibrahim sampai proses penyembelihan. Turunlah nanti akan diturunkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Baqarah ayat 30. Bunyinya surat Al-Baqarah 30 itu maknanya malaikat itu kagum kepada manusia hamba Allah yang bernama Nabi Ibrahim. Kok bisa sih berkurban untuk Allah sebanyak itu? Kok bisa mengkurbankan anaknya, nyawanya
untuk dipersembahkan kepada Allah. Makanya Allah itu bangga, pamer kepada malaikat. Makanya boleh sombong, boleh pamer, boleh sombong, boleh dipuji, itu hanya Allah. Kalau manusia nggak boleh. Kita tuh penuh keterbatasan. Allah yang berhak sombong, Allah yang berhak dipuji, Allah yang berhak itu pamer. Manusia nggak boleh. Ya Bu ya, kalau ibu pamer, ibu sombong, ini berarti apa Bu? Berarti menyamai siapa? Allah. Ya nggak boleh. Nah ini apa? Dipamerin tuh, liatin malaikat tuh, liatin tuh hambaku yang nama Ibrahim sama Nabi Ismail tuh, keren, hebat, mau berkorban nyawanya untuk Allah. Begitu kata Allah ya. Masya Allah, akhirnya singkat cerita, karena yang dia itu malaikat Jibril bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya Bu ya. Akhirnya disaut oleh Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata takbirnya malaikat Jibril. Disaut oleh Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Wahai malaikat Jibril, memang tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha besar. Segalanya ini milik Allah. Aku tidak punya apa-apa. Kita ini hamba tidak punya apa-apa. Kalaupun kita berkorban semuanya, nyawa, jiwa, raga ini memang dipersembahkan untuk siapa? Allah. Gitu ya. Akhirnya disaut oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Kata Nabi Ismail itu bocah. Allah maha besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Walillahil hamd. Alhamdulillah aku kagak jadi di sembelih. Aku bisa bertemu dengan ibundaku lagi, bisa berkumpul dengan ayahku. Itu ceritanya ya Bu ya. Jadi takbiran itu saut-sautan antara malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa? Malaikat Jibril. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu siapa? Nabi Ibrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu siapa? Nabi Ismail. Nih memaknai apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita tentang tafsir surat As-Saffat ayat 99 sampai 105, surat Al-Baqarah ayat 30. Maknanya adalah kita di dunia ini ya Bu ya, Allah melihat segala yang kita kerjakan di dunia ini mulai dari lahir sampai mati. Yang dilihat oleh Allah adalah niat dan ikhtiar kita untuk supaya kita nanti pindah dari alam ruh menuju alam dunia, dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Itu yang dilihat adalah niat dan ikhtiarnya. Semua harus dikerjakan karena Allah. Dan yang punya segalanya ini adalah Allah. Dan kita berkorban untuk siapa Bu? Allah. Makanya disebut hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya puncaknya ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Hari raya Idul Adha, makanya orang Sunda bilangnya hari raya Gung, hari raya agung. Orang Indonesia bagian Jawa Timur bilangnya bulan besar, pelaksanaan ibadah di akhir tahun Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah, atau kita bilang bulan haji karena pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Makanya bisa dimaknain kita ini kalau apapun ya berkorban berjuang tidak boleh putus asa. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apapun harus dikerjakan dengan apa Bu? Ikhlas. Jangan hitung-hitungan kalau udah urusan akhirat. Mau kurban maju mundur cantik. Itu kayak slogannya artis, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Mau ganti handphone, upgrade handphone, apa beli kambing? Hanya pilih yang apa Bu? Upgrade handphone. Padahal handphone ketimbang ya selfie, WA-WAan gitu-gitu doang ya Bu ya. Itu yang gak akan jadi tunggangan kita. Tapi kalau ibu beli kambing, beli hewan kurban sapi, Masya Allah, itu akan jadi tunggangan kita. Boleh nggak itu 1 ekor sapi sendirian? Ya boleh. 1 ekor sapi, Nur binti, wes keren kan ya Bu ya. 1 ekor kambing, 1 orang boleh, sekeluarga juga boleh. Karena tadi udah ada contohnya dari awal tadi kan udah disebutkan ya. Jadi silahkan kalau ibu mampu. Kalau tidak mampu, ya mulai sekarang ibu ikhtiar. Tahun depan ibu supaya bisa apa Bu? Berkorban, nabung. Supaya kita tidak keluar penyakit medit, pelit, bakal, koret, meregesek, butut kasiran. Ya ibu nabung dari sekarang. Kalau nabung mah dikit-dikit. Setiap sebulan sekali 200.000, 250.000. Setahun 12 bulan 3 juta. Itu nggak berat. Langsung beli 1 ekor kambing keren, 1 orang. Satu nama, 1 ekor kambing. Gak usah rame-rame, keren. Itu jadi tunggangan kita di akhirat kenceng Bu. Kalau itu 1 ekor, banyakin orang ya Bu ya. Yaitu jalannya nggak ketemu ya malah.
Atau gitu ya itu ya, mudah-mudahan kita bisa ambil. Kalau pengen berangkat ke tanah suci, silakan untuk ikhtiar jangka pendeknya apa, berkurban ya. Kalau pengen berangkat ke tanah suci kurban nih, latihan dulu setiap tahun sembari berdoa, ya Allah saya berkurban, mampukan saya untuk jangka panjang bisa menunaikan ibadah ke Baitul. Karena semuanya itu butuh apa Bu? Butuh dana, butuh materi, butuh semuanya. Hanya ditaruh di posisi yang kelima untuk sebagai puncak ibadah rukun Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada tanyakan di sini enggak? Kalau enggak ada, sudah jelas ya. Dari tentang kisah cerita dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita bisa petik pelajaran. Kita harus kuat ibu, kita harus tegar. Apalagi seorang ibu, seorang istri itu harus Wonder Woman. Tahu nggak Wonder Woman itu? Harus kuat, tegar, kokoh. Tapi kita kan masih punya driver. Punya driver itu punya siapa Bu? Supir, kepala rumah tangga. Kokoh itu dalam arti menghadapi ujian. Suami kena ujian, kita harus dampingin. Anak ada ujian, kita dampingin. Gitu maksudnya ya. Dan itu berikutnya, tapi tetap kita punya pemimpin. Masya Allah. Makanya kurang lebihnya kita semuanya dari sini sebagai seorang istri, sebagai seorang anak harus rajin thalabul ilmi supaya kita itu kuat dengan disuruh berpikir, suruh belajar. Jadi kalau menemuin hantaman-hantaman urusan kehidupan, kita ini kuat kokoh. Tidak gampang apa Bu? Tidak gampang down, tidak gampang drop. Ada down drop, lemes, tidur. Kalau orang berpuasa ya Bu ya, tidur baik itu ya. Ini namanya lemah ya, tidak bisa kuat menghadapi apa Bu? Ujian, tidak bisa menghadapi cobaan ya. Insyaallah mudah-mudahan ini penjelasan menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Besok ibu melakukan sholat Idul Adha. Nanti malam ya, nanti malam ini kan sudah mulai apa ini? Malam ini kita sudah mulai bertakbiran ya. Itu kalau bisa bertakbiran ini setelah habis sholat 5 waktu sampai berapa? Sampai nanti hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti kalau Indonesia hari tasyriknya sampai di hari Kamis ba'da asar. Setiap habis sholat 5 waktu nih ya. Ibu kan misalnya nanti malam itu sholat maghrib, udah mulai nih maghrib isya ini udah mulai terdengar apa Bu? Takbiran ya. Ibu kan sholat di rumah tuh. Sholat di rumah. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kita biasanya baca-baca apa? Istighfar kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca tasbih, tahmid. Nah ini langsung takbiran Bu, sampai di hari tasyrik. Berapa kali Bu Ana ya? Silakan ganjil. Takbiran sembari memanai, ya Allah, paringi kekuatan apapun ujian hidup, seperti kuatnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan putranya gitu. Ya, seperti sehebatnya Nabi kita Nabi Muhammad gitu. Ibu selesai salam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat tuh malaikat Jibril ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim Allahu Akbar walillahil hamd. Berapa kali? Silakan ganjil. 3 kali, 7 kali. Ya nggak usah kenceng-kenceng Bu. Kenceng-kenceng balapan tuh sama musola ya bacaannya. Maksudnya tuh gremeng-gremeng gitu ya. Mulai kapan ya? Mulai nanti malam, terus besok habis sholat duhur, Senin asar, jamaah sama suaminya suruh takbiran, setelah takbiran baru baca istighfar gitu. Sampai Kamis asar. Kamis asar itu tanggal berapa itu? 17, 18, 19, 20 ya. Sampai tanggal 20 di bulan Juni. Maghrib udah nggak boleh lagi, Kamis maghrib udah nggak boleh apa? Takbiran. Batasnya sampai Kamis asar. Hewan kurban juga disembelih terakhir di Kamis asar. Tuh yang Kamis asar seneng Bu, karena lumayan masih hidup berapa hari kata kambingnya tuh ya. Lumayan deh, gue di apa tuh disembelihnya sampai Kamis. Lumayan bisa menikmati hari Senin, Selasa, Rebu ada gitu ya. Itu kata kambing sama sapi ada gitu ya. Kemarin ada cerita lucu lagi. Itu sapi supaya nggak ngelihat temennya apa ini Bu, disembelih ditutupin ini. Tutupin wajahnya sapi temennya, sapi yang satunya sapi A disembelih. Karena sapi B itu ngelihat ditutupin nih sama ininya. Ditutupin ngelihat ke atasnya, tutupin lagi ke atasnya. Ini lucu-lucu aja tuh kalau lihat-lihat apa ini Bu, lihat-lihat guyonan-guyonan ya supaya hidup ini apa ini berwarna ya, nggak tegang, tapi ya bukan santai, tetap harus berjuang, berikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan apa ini kemampuan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa dulu. Mudah-mudahan hari ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibu kalau pengen ijazah, ini saya juga ijazah dari guru saya sebenarnya ya. Ijazah itu kalau kalangan pesantrenan bilang
Itu guru ngasih amalan. Hanya diamalin muridnya. Ini muridnya ngamalin lagi ke orang-orang di sekitarnya, itu namanya ijazah. Ini guru saya dulu ngasih amalan, kalau kamu pengen berangkat ke tanah suci, sering-sering banyak baca sholawat, sering-sering banyak baca istighfar, sering-sering banyak baca talbiyah, sering-sering juga baca rutin istiqomah, yaitu bacaan surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Hanya 2 ayat, bukan 2 surat, bukan 2 juz. Ya, Bu ya, juz melon, juz mangga, juz jeruk gitu ya. Hanya 2 ayat ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Ingat gak? Ingat, ntar udah ngambil senda lupa. Ulang ya Bu, surat apa tadi ya? Ayat berapa? Itu kebiasaan mama tuh. Ntar WA. Bu Ana, surat dan ayat berapa tadi ya? Emang gak denger tadi Bu ya? Tadi agak-agak budek-budek dikit dah kupingnya. Modus itu mama ya. Atau gitu. Makanya dengerin ya. Surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Dibaca setiap ba'da sholat. Bagaimana bunyinya? Nanti kita baca ya, nanti Ibu ngikutin bacaan saya ya, supaya diaminkan oleh malaikat. Kita suatu saat insya Allah dalam waktu dekat, jangka pendek, jangka panjang bisa menuju berangkat ke Baitullah. Baik ibadah haji atau ibadah umroh. Terus berikutnya bisa berziarah kepada siapa? Rasulullah. Yang sudah pernah ke sana, kayak model saya ini udah pernah ke sana, pengen lagi, bener gak sih Bu? Tuman bahasanya, tapi tuman yang baik gitu kan ya. Jadi istilahnya ke sana lagi, pengen terus Bu. Gak ada manusia nggak pengen. Tanyain aja tuh bapak-bapak yang udah pernah ke sana, ibu-ibu pasti. Pengen lagi nggak Pak? Pengen lagi nggak Bu? Pengen. Oh, baru pulang dari umroh tuh baru 2 hari, masih pegel-pegel badan fisiknya. Tanya pengen nggak pakai mikir ya Bu ya. Nih orang yang beriman pasti seperti itu ya. Mudah-mudahan ibu semua yang ada di sini bisa semua berangkat ke Baitullah beserta dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baca apa Bu tadi? Ayo baca apa? Pintar. Nah sekarang masih cerdas ya, mudah-mudahan tambah cerdas nanti udah pun. Tanam nyoba lupa, ganti daster lupa LUPA, udah ganti daster udah PW ya. Lupa surat apa ya, surat apa gitu ya. Nah insya Allah ingat ya. Yuk kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyikal karimi wa adimi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembimbing kami, dosa para anak keturunan keluarga kami, suami istri anak keturunan, dosa para keluarga, para tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman, kami berkumpul ya Allah di majelis yang mulia ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga qurrata a'yun, suami soleh, istri soleha dan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk saudara-saudara muslim mukmin yang berada di tanah suci Mekah Madinah, sedang melaksanakan ibadah di Baitullah, sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, sedang melaksanakan ibadah di Musdalifah, sedang melaksanakan ibadah di Mina, lempar jumroh. Mudah-mudahan ya Allah jadikanlah haji yang mabrur di tahun 2024 1445 Hijriah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, Allahumma ja'alna umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan sholihah maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ya Allah, kami yang sudah menunaikan ibadah Baitullah, baik ibadah haji maupun ibadah umroh, berziarah kepada Rasulullah, kembalikanlah kami untuk hadir dan hadir kembali ya Allah. Wabil khusus kami yang belum menunaikan ibadah ke Baitullah, sampaikanlah ya Allah rezeki kami ya Allah untuk dapat berangkat ke Baitullah, rezeki materi, rezeki fisik, rezeki semuanya lahir batin. Sampaikanlah ya Allah kami untuk berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan ya Allah kita semua yang ada di sini, keluarga besar Majelis Ta'lim Miftaul Jannah di Blok F Perumahan GCC, insyaallah akan
akan menunaikan ibadah ke Baitullah, baik haji ataupun umrah, berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berikhtiar ya Allah setiap sholat 5 waktu membaca surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Ibu-ibu silahkan mengikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu silahkan mengikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma bihaqqil Fatiha wa syirril Fatiha wa karamatil Fatiha wa bi syafaatil Fatiha wa nuril Fatiha wa mu'jizatil Fatiha iftah lana abwabal khair wahtim lana bil khair. Allahumma hasil muradana bil khair waj'alna ya Allah qabul hajat untuk bisa menunaikan ibadah ke Baitullah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus ya Allah yang sedang sakit akanlah penyakitnya lahir batin jasmani dan ruhani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wabil khusus ya Allah untuk keluarga kita, orang tua kita, para guru, kerabat, sanak famili, teman, sahabat, para jamaah yang sudah berpulang rahmatullah. Ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, lapangkan alam barzahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulam wa wasi' madkhalahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kita sareng-sareng bareng-bareng baca doa sapu jagat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Susun Majelis Talim Miftahul Jannah Blok F Perumahan GCC Cikarang. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya Ana Hikmah mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita mengamalkan amalan ibadah ya yang hari ini berpuasa lanjut. Siapa yang berpuasa tarwiyah insyaallah Allah akan kasih pahalanya luar biasa. Hanya Allah yang menghitung. Siapa yang puasa Arafah hari ini untuk wilayah negara Indonesia akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun ibu-ibu. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.